Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya untuk P3K kompetensi tenaga kesehatan untuk formasi jabatannya perawat terampil. Ini bagian keempat teman-teman. Jadi bagian keempat ini akan ada 80 soal ya. Nanti yang akan kita simulasikan. Kemudian soal yang disusun juga sudah sesuai dengan materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan RB. Oke, jadi ini kisi-kisinya ya atau materi pokoknya ada kemampuan umum, kemudian ada kemampuan khusus. Oke, selanjutnya kita langsung ke soal yang pertama. Seorang perawat menghadapi situasi di mana pasien menolak pengobatan yang dapat menyelamatkan nyawanya. Dalam hal ini, prinsip etika yang paling relevan adalah A. Autonomi, B. Beneficence, C. Non-malfeasance, D. Justice, atau E. Fidelity. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya, autonomi. Pembahasan. Autonomi mengacu pada hak pasien untuk membuat keputusan sendiri terkait perawatan mereka, termasuk menolak pengobatan. Meskipun perawat mungkin tidak setuju dengan keputusan tersebut ya. Jadi jawabannya yang autonomi. Selanjutnya, ketika seorang perawat mengutamakan keseimbangan antara manfaat dan resiko dari suatu prosedur medis, ia menerapkan prinsip A. Justice, B. Veracity, C. Beneficence, D. Non-malfeasance, atau E. Fidelity. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan. Beneficence ya berarti melakukan tindakan yang terbaik untuk pasien, termasuk memastikan bahwa manfaat dari prosedur lebih besar daripada resikonya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, seorang perawat menemukan bahwa rekan kerjanya melakukan tindakan yang melanggar prosedur standar rumah sakit. Tindakan etis yang harus dilakukan adalah A. Mengabaikan kejadian tersebut, B. Melaporkan kepada atasan yang berwenang, C. Memberitahu pasien tentang kejadian tersebut, D. Berbicara langsung dengan rekan kerja tersebut, E. Mengundurkan diri dari situasi tersebut. Jawabannya adalah yang kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasan. Melaporkan pelanggaran adalah bagian dari tanggung jawab profesional perawat untuk menjaga kualitas perawatan dan keselamatan pasien. Jadi jawabannya yang B ya, melaporkan kepada atasan yang berwenang. Selanjutnya, ketika perawat membocorkan informasi medis pasien kepada pihak ketiga tanpa izin, ia melanggar prinsip etika A. Fidelity, B. Veracity, C. Confidentiality, D. Justice, atau E. Non-malfeasance. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan. Confidentiality mengacu pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Jadi jawabannya yang C ya. Confidentiality. Selanjutnya, dalam situasi darurat, perawat memberikan pengobatan tanpa persetujuan pasien. Ini biasanya dibenarkan oleh prinsip A. Justice, B. Beneficence, C. Autonomi, D. Non-malfeasance, atau E. Veracity. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Dalam keadaan darurat, prinsip beneficence membenarkan tindakan tanpa persetujuan jika tujuannya untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah cedera serius. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, jika perawat dituntut karena melakukan tugas di luar wewenangnya, tindakan ini dikenal sebagai A. Negligence, B. Malpraktik, C. Battery, D. Assault, atau E. Fraud. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan malpraktik adalah pelanggaran terhadap standar praktik profesional, termasuk tindakan di luar kompetensi atau kewenangan. Jadi jawabannya yang malpraktik B. Selanjutnya, dokumentasi palsu oleh perawat yang bertujuan untuk menutupi kesalahan adalah pelanggaran hukum. A. Fraud, B. Negligence, atau C. Breach of duty, D. Defamation, atau E. Battery. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan fraud ya adalah tindakan menipu atau memberikan informasi yang tidak benar dengan tujuan tertentu. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, jika pasien mengalami kerugian akibat keputusan perawat yang salah, perawat dapat dikenakan tuntutan A. Fraud, B. Assault, C. Negligence, D. Defamation, atau E. Breach of duty. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C. Negligence adalah kegagalan perawat dalam melaksanakan tugasnya dengan standar yang seharusnya. Jadi jawabannya yang C, negligence. Selanjutnya, ketika perawat memberikan perawatan darurat kepada pasien di tempat umum tanpa izin, hukum yang melindungi perawat dikenal sebagai A. Good Samaritan Law, B. Informed Consent Law, C. Nursing Practice Act, D. Civil Law, atau E. Confidentiality Law. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan Good Samaritan Law melindungi perawat yang memberikan bantuan dalam situasi darurat dari tuntutan hukum selama tindakan tersebut dilakukan dengan itikat baik. Jadi jawabannya yang A. Good Samaritan Law. Selanjutnya, perawat yang melanggar Nursing Practice Act dapat dikenakan sanksi oleh organisasi profesi, B. Pengadilan sipil, C. Dewan Keperawatan Negara, D. Rumah sakit, atau E. Lembaga sertifikasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan Dewan Keperawatan Negara bertanggung jawab mengawasi kepatuhan terhadap Nursing Practice Act dan memberikan sanksi jika diperlukan. Jadi jawabannya yang C, Dewan Keperawatan Negara. Selanjutnya, seorang perawat merawat pasien dari budaya yang melarang kontak mata langsung antara lawan jenis. Tindakan perawat yang sesuai adalah A. Mengabaikan kebiasaan tersebut, B. Tetap mempertahankan kontak mata untuk menunjukkan perhatian, C. Menghindari kontak mata sesuai dengan norma budaya pasien, D. Mengedukasi pasien bahwa kontak mata penting dalam komunikasi, atau E. Mengalihkan tanggung jawab perawat kepada perawat lain. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan peka budaya melibatkan menghormati nilai dan norma budaya pasien, termasuk kebiasaan seperti menghindari kontak mata langsung. Jadi jawabannya yang C ya, menghindari kontak mata sesuai dengan norma budaya pasien. Selanjutnya, pasien dari budaya tertentu meminta pengobatan tradisional sebagai bagian dari perawatannya. Respon terbaik perawat adalah A. Menolak permintaan tersebut karena tidak berbasis bukti ilmiah, B. Memberikan izin tanpa mendiskusikan resikonya, C. Mengkaji keamanan dan efektivitas pengobatan tersebut bersama pasien, D. Mengganti pengobatan medis dengan pengobatan tradisional, atau E. Melaporkan permintaan tersebut kepada atasan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, peka budaya berarti mendukung praktik pasien selama tidak bertentangan dengan keselamatan dan efektivitas pengobatan. Ya, jadi jawabannya yang C ya, mengkaji keamanan dan efektivitas pengobatan tersebut bersama pasien. Selanjutnya, perawat bekerja dengan pasien yang memiliki kepercayaan bahwa penyakit adalah hukuman spiritual. Pendekatan yang peka budaya adalah
A. Mengabaikan keyakinan pasien. B. Mencoba mengubah pandangan pasien. C. Mengintegrasikan keyakinan spiritual pasien dalam rencana perawatan. D. Mengarahkan pasien kepada konselor agama. E. Menjelaskan bahwa penyakit memiliki penjelasan medis. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan peka budaya mencakup memahami dan menghormati pandangan spiritual pasien sebagai bagian dari penyembuhan. Jadi jawabannya yang C ya, mengintegrasikan keyakinan spiritual pasien dalam rencana perawatan. Selanjutnya, pasien meminta agar anggota keluarga tertentu menjadi penentu keputusan medis. Prinsip yang harus dipertimbangkan perawat adalah A. Autonomi, B. Justice, C. Beneficence, D. Non-maleficence, atau E. Fidelity. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan autonomi mencakup menghormati hak pasien untuk menentukan siapa yang mewakili mereka dalam pengambilan keputusan. Jadi jawabannya adalah yang A, autonomi. Selanjutnya, perawat yang peka budaya harus memahami konsep cultural humility yang berarti A. menguasai semua budaya pasien, B. mengakui bahwa budaya perawat lebih unggul, C. memahami budaya pasien sebagai proses yang terus berkembang, D. menyetujui semua permintaan pasien tanpa pertimbangan, atau E. mengganti praktik budaya dengan standar profesional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan cultural humility adalah sikap terbuka terhadap pembelajaran budaya pasien tanpa menganggap satu budaya lebih unggul. Jadi jawabannya yang C, memahami budaya pasien sebagai proses yang terus berkembang. Selanjutnya, seseorang perawat bekerja di unit ICU yang memerlukan pengetahuan mendalam tentang ventilator mekanik. Area praktik keperawatan ini termasuk dalam A. Keperawatan komunitas, B. Keperawatan kritis, C. Keperawatan kesehatan jiwa, D. Keperawatan geriatri, atau E. Keperawatan maternitas. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan keperawatan kritis melibatkan perawatan pasien dengan kondisi yang mengancam jiwa, termasuk penggunaan alat-alat seperti ventilator. Jadi jawabannya yang B, keperawatan kritis. Selanjutnya, perawat yang memberikan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan di masyarakat termasuk dalam area A. Keperawatan anak, B. Keperawatan komunitas, C. Keperawatan medikal bedah, D. Keperawatan gerontologi, atau E. Keperawatan kesehatan jiwa. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan keperawatan komunitas fokus pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi jawabannya adalah keperawatan komunitas yang B. Selanjutnya, seorang perawat memberikan dukungan psikososial kepada pasien dengan gangguan bipolar. Area praktek ini termasuk A. Keperawatan kritis, B. Keperawatan komunitas, C. Keperawatan kesehatan jiwa, D. Keperawatan anak, atau E. Keperawatan geriatri. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan keperawatan kesehatan jiwa menangani pasien dengan gangguan mental dan memberikan dukungan psikososial. Jadi jawabannya yang C. Keperawatan kesehatan jiwa. Selanjutnya, dalam area keperawatan anak, perawat perlu memahami perkembangan psikologi anak. Salah satu tugasnya adalah A. Memberikan terapi okupasi kepada pasien geriatri, B. Memberikan imunisasi kepada bayi dan anak, C. Mengelola ventilator pada pasien dewasa,
D. Menyusun program kesehatan untuk kelompok lansia, atau E. Melakukan konseling untuk pasien dengan depresi berat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, keperawatan anak mencakup tindakan pencegahan seperti imunisasi untuk memastikan kesehatan anak. Jadi jawabannya yang B, memberikan imunisasi kepada bayi dan anak. Selanjutnya, dalam area keperawatan gerontologi, perawat menghadapi pasien yang sering merasa kesepian. Pendekatan yang sesuai adalah A. Memberikan terapi bermain, B. Meningkatkan interaksi sosial melalui program komunitas, C. Memberikan terapi farmakologis untuk mengurangi kesepian, D. Mengajarkan latihan pernapasan, E. Memberikan edukasi tentang pencegahan infeksi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan keperawatan gerontologi fokus pada kesejahteraan lansia termasuk mengatasi masalah psikososial seperti kesepian. Jadi jawabannya yang B. Meningkatkan interaksi sosial melalui program komunitas. Selanjutnya, perawat kepala memastikan bahwa pelatihan berkala diberikan kepada staf untuk meningkatkan kompetensi. Fungsi ini termasuk dalam A. Planning, B. Organizing, C. Developing, D. Directing, atau E. Controlling. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan developing mencakup pengembangan kompetensi dan profesionalisme staf melalui pelatihan dan pembelajaran. Jadi jawabannya yang C, developing. Selanjutnya, ketika perawat kepala menetapkan prioritas untuk tanggapan darurat dalam situasi bencana, ini adalah contoh dari A. Delegating, B. Planning, C. Directing, D. Problem solving, atau E. Evaluating. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, planning. Pembahasan planning melibatkan penentuan langkah-langkah strategis untuk menangani situasi darurat secara efektif. Jadi jawabannya yang B, planning. Selanjutnya, perawat kepala mengidentifikasi bahwa komunikasi antar staf tidak efektif, sehingga ia memfasilitasi pelatihan komunikasi. Pendekatan ini mencerminkan A. Transformation leadership, B. Situational leadership, C. Authoritative leadership, D. Transactional leadership, atau E. Servant leadership. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, kepemimpinan transformasional berfokus pada perubahan positif melalui pengembangan staf. Ya, jadi jawabannya yang transformational leadership. Selanjutnya, ketika perawat kepala membiarkan staf membuat keputusan sendiri tanpa arahan yang jelas, gaya kepemimpinan yang digunakan adalah A. Otoriter, B. Demokratis, C. Laissez-faire, D. Transformasional, atau E. Situasional. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan kepemimpinan laissez-faire memberikan kebebasan penuh kepada staf untuk mengambil keputusan tanpa banyak campur tangan. Jadi jawabannya yang C ya, laissez-faire. Selanjutnya, perawat kepala mengevaluasi laporan insiden untuk mengidentifikasi akar penyebab kesalahan. Fungsi yang dilakukan adalah A. Planning, B. Directing, C. Evaluating, D. Controlling, atau E. Problem solving. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan controlling mencakup analisis kesalahan dan pengawasan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Jadi jawabannya yang controlling D. Selanjutnya, ketika perawat menggunakan hasil penelitian untuk merancang panduan praktik, ia sedang menjalankan A. Evaluasi program, B. Implementasi kebijakan, C. Penerapan evidence-based practice,
Atau D. Pelaporan kinerja, E. Supervisi klinis. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan panduan praktik berbasis bukti dikembangkan dari penelitian untuk meningkatkan kualitas perawatan ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, penerapan evidence based practice. Selanjutnya, prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam penelitian keperawatan untuk melindungi privasi peserta adalah A. Autonomy, B. Confidentiality, C. Justice, D. Fidelity, atau E. Beneficence. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan confidentiality ya, itu memastikan informasi pribadi peserta penelitian tidak disebarkan tanpa izin. Jadi jawabannya adalah yang confidentiality. Selanjutnya, seorang perawat ingin mengetahui hubungan antara tingkat stres dan kualitas tidur pasien. Penelitian ini termasuk dalam jenis A. Penelitian kuantitatif korelasional, B. Penelitian kualitatif deskriptif, C. Penelitian eksperimental, D. Penelitian fenomenologis, atau E. Penelitian historis. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya penelitian korelasional bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Jadi jawabannya ini ya, penelitian kuantitatif korelasional ya, karena dua variabel tingkat stres dan kualitas tidur. Selanjutnya, dalam pelatihan berbasis simulasi, perawat menciptakan skenario yang menyerupai situasi nyata. Pendekatan ini disebut A. Pendidikan formal, B. Pelatihan berbasis praktik, C. Pembelajaran aktif, D. Penelitian tindakan, atau E. Studi kasus. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya pembelajaran aktif melibatkan partisipasi langsung peserta melalui simulasi atau praktik ya. Jadi jawabannya adalah pembelajaran aktif. Selanjutnya, perawat menggunakan hasil penelitian untuk menyusun modul pelatihan baru tentang pencegahan infeksi. Langkah ini mencerminkan A. Pendidikan profesional, B. Implementasi kebijakan, C. Translasi penelitian ke praktik, D. Evaluasi pelatihan, atau E. Supervisi klinis. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya translasi penelitian melibatkan penerapan temuan penelitian dalam praktik untuk meningkatkan kualitas layanan. Jadi jawabannya ya yang C ya, translasi penelitian ke praktik. Selanjutnya, perawat yang terus-menerus mengikuti seminar dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuannya sedang menjalankan prinsip A. Kompetensi klinis, B. Pengembangan profesional berkelanjutan, C. Kepemimpinan, D. Pendidikan pasien, atau E. Supervisi. Yang benar? Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan pengembangan profesional berkelanjutan adalah kewajiban perawat untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan ilmu. Jadi jawabannya yang B ya, pengembangan profesional berkelanjutan. Selanjutnya, ketika perawat menyusun rencana untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi, ini menunjukkan aspek A. Team management, B. Emotional intelligence, C. Personal growth, atau D. Professional accountability, E. Self-care. Self-care ya, jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E. Pembahasan self-care mencakup upaya menjaga keseimbangan hidup untuk mencegah burnout dan memastikan kinerja optimal. Jadi jawabannya adalah self-care. Selanjutnya, seseorang perawat meluangkan waktu untuk refleksi diri setelah insiden yang menantang di tempat kerja. Langkah ini mencerminkan A. Resilience, B. Professional ethics ya, C. Emotional intelligence,
D. Personal accountability, atau E. Conflict resolution? Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan refleksi diri membantu perawat memahami dan mengelola emosi, yang merupakan bagian dari kecerdasan emosional ya. Jadi jawabannya adalah kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Selanjutnya, perawat yang menggunakan umpan balik dari rekan kerja untuk meningkatkan kinerjanya menunjukkan A. Self-awareness, B. Continuous learning, B. Accountability, D. Critical thinking, atau E. Leadership? Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan self-awareness mencerminkan kemampuan untuk menerima dan menggunakan umpan balik untuk pengembangan diri. Jadi jawabannya yang A ya. Selanjutnya, komponen penting dalam pengembangan profesional perawat adalah A. Memprioritaskan pekerjaan di atas kehidupan pribadi, B. Mengikuti pelatihan tanpa refleksi, C. Membuat rencana pengembangan karir jangka panjang, D. Berfokus pada satu aspek keahlian saja, atau E. Menghindari tantangan baru? Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan rencana pengembangan karir membantu perawat mengarahkan usaha dan fokus untuk mencapai tujuan profesional. Jadi jawabannya yang C, membuat rencana pengembangan karir jangka panjang. Selanjutnya, pasien dengan anemia defisiensi besi memerlukan A. Suplemen zat besi oral atau intravena, B. Transfusi darah segera, C. Peningkatan konsumsi kalsium, D. Diet tinggi protein, atau E. Cairan intravena tambahan? Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A. Pembahasan suplemen zat besi adalah pengobatan utama untuk anemia defisiensi besi. Jadi jawabannya yang A. Suplemen zat besi oral atau intravena. Selanjutnya, pasien dengan pneumonia sering mengalami hipoksia. Tindakan prioritas adalah A. Memberikan oksigen tambahan, B. Memantau suhu tubuh pasien, C. Meningkatkan asupan cairan, D. Memberikan antibiotik sesuai resep, atau E. Mengukur saturasi oksigen setiap 2 jam. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya mengatasi hipoksia adalah prioritas utama pada pasien dengan pneumonia. Jadi jawabannya yang A. Memberikan oksigen tambahan. Selanjutnya, pasien adalah fraktur ekstremitas bawah yang dipasang gips mengeluhkan nyeri parah dan pembengkakan. Tindakan pertama perawat adalah A. Memberikan analgesik sesuai resep, B. Memantau tanda vital, C. Melaporkan kemungkinan sindrom kompartemen kepada dokter, D. Meningkatkan posisi ekstremitas, atau E. Mengompres dingin pada area gips? Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan ya, nyeri parah dan pembengkakan pada ekstremitas dengan gips dapat menjadi tanda sindrom kompartemen yang membutuhkan tindakan segera ya. Jadi jawabannya yang C ya, melaporkan kemungkinan sindrom kompartemen kepada dokter. Selanjutnya, pasien pasca bedah menunjukkan tanda-tanda infeksi luka. Tindakan perawat meliputi A. Meningkatkan asupan kalori pasien, B. Membersihkan luka sesuai protokol aseptik, C. Memberikan antibiotik tanpa resep, D. Memasang perban ketat pada luka, E. Membiarkan luka terbuka untuk mengeringkan area? Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya membersihkan luka dengan teknik aseptik penting untuk mencegah penyebaran infeksi. Selanjutnya, pasien dengan
hipertiroidisme sering menunjukkan takikardia. Tindakan perawat meliputi A. Memberikan obat penenang sesuai resep, B. Memberikan beta blocker sesuai resep, C. Meningkatkan aktivitas fisik pasien, D. Membatasi asupan cairan pasien, atau E. Menginstruksikan pasien untuk mengurangi karbohidrat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan beta blocker digunakan untuk mengurangi gejala kardiovaskular vaskular pada pasien dengan hipertiroidisme. Jadi jawabannya yang B, memberikan beta blocker sesuai resep. Selanjutnya, pasien hamil trimester ketiga mengeluhkan sakit kepala berat dan penglihatan kabur. Tanda ini mungkin menunjukkan A. Kehamilan ektopik, B. Hipertensi gestasional, C. Preeklamsia, D. Diabetes gestasional, E. Infeksi saluran kemih. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya sakit kepala berat dan gangguan penglihatan adalah gejala khas preeklamsia Preeklamsia, kondisi serius yang memerlukan penanganan segera. Jadi jawabannya yang C ya, preeklamsia. Selanjutnya, pasien postpartum dengan perdarahan hebat kemungkinan mengalami A. Retensi plasenta, B. Ruptur uteri, C. Atonia uteri, D. Endometritis, atau E. Infeksi luka episiotomi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, atonia uteri adalah penyebab utama perdarahan postpartum, di mana rahim tidak berkontraksi dengan baik setelah melahirkan. Jadi jawabannya adalah C. Atonia uteri. Selanjutnya, pasien hamil dengan riwayat kehamilan sebelumnya mengalami abortus spontan berulang. Penanganan awal untuk mencegah keguguran pada kehamilan ini adalah A. Pemberian suplementasi kalsium, B. Penanganan bed rest total, C. Pemasangan cervix, D. Pemberian antibiotik profilaksis, atau E. Pemberian vaksinasi tambahan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan cervix digunakan pada pasien dengan insufisiensi cervix untuk mencegah abortus spontan. Ya, jadi jawabannya yang C. Pemasangan cervix. Selanjutnya, pasien dengan persalinan yang lama menunjukkan tanda-tanda infeksi. Demam dan denyut jantung ibu meningkat. Tindakan prioritas perawat adalah A. Memberikan antipiretik, B. Melaporkan kondisi kepada dokter, C. Mengompres dingin pada pasien, D. Memastikan hidrasi pasien, atau E. Melakukan pemeriksaan tanda vital setiap 15 menit. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan infeksi selama persalinan memerlukan evaluasi segera oleh dokter untuk mencegah komplikasi serius. Jadi segera melaporkan kondisi kepada dokter. Selanjutnya, pasien postpartum dengan nyeri payudara, kemerahan, dan demam kemungkinan mengalami A. Mastitis, B. Engorgement payudara, engorgement payudara, C. Infeksi saluran ASI, D. Abses payudara, atau E. Hiperlaktasi. Jawabannya adalah jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan mastitis adalah peradangan pada jaringan payudara yang sering disertai demam dan nyeri. Itu jawabannya adalah mastitis ya. Bukan engorgement payudara, infeksi saluran ASI,
abses payudara, atau hiperlaktasi. Selanjutnya, apa strategi terbaik untuk mengurangi kecemasan pada anak dengan penyakit kronis? A. Menjaga rutinitas harian anak. B. Memberikan informasi medis hanya kepada orang tua. C. Menghindari pembicaraan tentang penyakit anak. D. Mengisolasi anak dari lingkungan sosial. E. Memastikan anak tidak tahu tentang prosedur medis. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, rutinitas membantu anak merasa stabil dan mengurangi kecemasan dalam menghadapi penyakit kronis ya. Jadi jawabannya adalah menjaga rutinitas harian anak. Selanjutnya, pada bayi baru lahir dengan ikterus fisiologis, intervensi utama adalah A. Memberikan cairan intravena, B. Melakukan fototerapi sesuai indikasi, C. Menghentikan ASI sementara, D. Memberikan makanan formula tinggi protein, atau E. Mengurangi paparan cahaya matahari. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, fototerapi adalah metode utama untuk menurunkan kadar bilirubin pada bayi dengan ikterus fisiologis. Jadi jawabannya yang B. Melakukan fototerapi sesuai indikasi. Selanjutnya, apa tujuan utama dalam pemberian edukasi pada keluarga anak dengan diabetes tipe 1? A. Memastikan keluarga mampu memberikan insulin. B. Menghindari makanan tinggi gula sepenuhnya. C. Mengurangi aktivitas fisik anak secara drastis. D. Memastikan keluarga memahami pemantauan kadar glukosa. Atau E. Memberikan pengawasan ketat pada anak di sekolah. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya teman-teman. Pembahasan, pemantauan kadar glukosa darah adalah kunci utama dalam manajemen diabetes tipe 1. Jadi jawabannya yang D, memastikan keluarga memahami pemantauan kadar glukosa. Selanjutnya, intervensi keperawatan apa yang menjadi prioritas pada anak dengan dehidrasi berat? A. Memberikan oralit secara perlahan. B. Memasang infus untuk rehidrasi cairan. C. Meningkatkan asupan makanan padat. D. Memberikan antipiretik. Atau E. Memberikan susu formula tinggi kalori. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, dehidrasi berat membutuhkan rehidrasi cairan intravena sebagai prioritas untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit dengan cepat. Jadi jawabannya yang B, memasang infus untuk rehidrasi cairan. Selanjutnya, apa pendekatan terbaik dalam mendukung anak dengan autisme selama intervensi medis? A. Memaksa anak untuk mengikuti prosedur. B. Memberikan penjelasan singkat dan langsung. C. Membiarkan anak menyesuaikan diri dengan ruangan sendiri. D. Menghindari kontak mata saat berkomunikasi. Atau E. Menunda prosedur hingga anak tenang sepenuhnya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, anak dengan autisme merespon lebih baik pada komunikasi singkat, langsung, dan konsisten. Ya. Jadi jawabannya yang B, memberikan penjelasan singkat dan langsung. Selanjutnya, manakah tindakan yang paling sesuai untuk pasien dengan gangguan bipolar fase mania? A. Membiarkan pasien menyalurkan energinya sepenuhnya. B. Membatasi aktivitas fisik pasien secara ketat. C. Menyediakan lingkungan yang tenang dan minim rangsangan. D. Mendorong pasien untuk memimpin aktivitas kelompok. Atau E. Memberikan makanan berat setiap kali pasien lapar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, lingkungan yang tenang membantu menurunkan stimulasi yang berlebihan pada pasien dengan fase mania. Ya. Oh maaf ini teman-teman, ini jawabannya adalah yang C ya. Ini jawabannya yang C. Jadi menyediakan lingkungan yang tenang dan minim rangsangan ya teman-teman ya. Jadi lingkungan yang tenang itu membantu menurunkan stimulasi yang berlebihan pada pasien dengan fase mania. Jadi mohon maaf ini jawabannya yang C, menyediakan lingkungan yang tenang ya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya,
Dalam menangani pasien dengan gangguan obsesif kompulsif, intervensi awal yang paling tepat adalah A. Menghilangkan ritual pasien secara langsung, B. Mengidentifikasi faktor pemicu ritual kompulsif, C. Mengabaikan ritual pasien sepenuhnya, D. Mengurangi aktivitas pasien yang tidak relevan, atau E. Mendorong pasien untuk menekan dorongan kompulsif. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, memahami faktor pemicu adalah langkah awal untuk membantu pasien mengontrol perilaku kompulsif secara bertahap ya. Jadi jawabannya adalah yang B, mengidentifikasi ya faktor pemicu ritual kompulsif. Selanjutnya, apa yang menjadi indikator keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa berat? A. Pasien mengikuti semua instruksi tanpa pertanyaan. B. Pasien mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. C. Pasien tidak lagi membutuhkan obat. D. Pasien berhenti berbicara tentang halusinasinya. Atau E. Pasien lebih sering menyendiri. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari adalah indikator penting kemandirian dan pemulihan pada pasien gangguan jiwa berat. Jadi jawabannya adalah pasien mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri, yang B. Selanjutnya, apa pendekatan terbaik dalam membangun hubungan terapeutik dengan pasien gangguan kepribadian? A. Menghindari batasan untuk menjaga hubungan baik. B. Menetapkan batasan yang konsisten dan jelas. C. Fokus pada perilaku negatif pasien. D. Mengurangi interaksi dengan pasien jika sulit diatur. Atau E. Memberikan hadiah setiap kali pasien bersikap baik. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan batasan yang konsisten membantu menciptakan hubungan terapeutik yang aman dan mendukung perkembangan pasien. Jadi jawabannya yang B, menetapkan batasan yang konsisten dan jelas. Selanjutnya, intervensi keperawatan apa yang paling efektif untuk pasien dengan gangguan stres pasca trauma ya atau PTSD? A. Mendorong pasien untuk melupakan kejadian traumatis. B. Mengarahkan pasien untuk berbicara hanya tentang aspek positif. C. Menjauhkan pasien dari lingkungan yang mengingatkan trauma. D. Membantu pasien mengenali dan mengelola pemicu trauma. Atau E. Membatasi kontak pasien dengan orang lain. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan mengenali dan mengelola pemicu trauma membantu pasien mengurangi gejala PTSD secara bertahap ya. Jadi jawabannya yang D. Membantu pasien mengenali dan mengelola pemicu trauma. Selanjutnya, apa langkah pertama dalam melakukan pengkajian pada masyarakat untuk asuhan keperawatan komunitas? A. Mengidentifikasi pemimpin masyarakat yang dapat diajak kerjasama. B. Melakukan pemeriksaan kesehatan individu secara acak. C. Melibatkan semua anggota masyarakat dalam diskusi kelompok. D. Menyusun intervensi sebelum memahami masalah komunitas. Atau E. Menggunakan data sekunder tanpa wawancara langsung. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan pemimpin masyarakat memainkan peran kunci dalam memberikan akses kepada komunitas dan membantu perawat memahami dinamika serta kebutuhan masyarakat. Jadi jawabannya yang A ya, mengidentifikasi pemimpin masyarakat yang dapat diajak bekerja sama. Selanjutnya, apa prioritas utama dalam memberikan intervensi keperawatan komunitas pada daerah dengan angka kejadian DBD yang tinggi? A. Memberikan obat anti demam kepada masyarakat. B. Menyediakan fasilitas kesehatan tambahan di daerah tersebut. C. Melakukan edukasi dan pemberantasan sarang nyamuk. D. Mengisolasi individu yang terkena demam. Atau E. Melakukan pemeriksaan darah kepada seluruh masyarakat. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan pemberantasan sarang nyamuk adalah langkah pencegahan utama dalam mengurangi angka kejadian DBD di komunitas. Jadi jawabannya yang C ya, bisa melakukan kegiatan edukasi dan pemberantasan sarang nyamuk bersama-sama masyarakat.
Selanjutnya, manakah langkah yang sesuai untuk mengidentifikasi masalah prioritas dalam komunitas? A. Berdasarkan persepsi perawat tentang kebutuhan masyarakat. B. Menggunakan metode survei kesehatan masyarakat. C. Fokus pada masalah kesehatan individu tertentu. D. Hanya mengandalkan data dari fasilitas kesehatan. Atau E. Melakukan intervensi langsung tanpa pengkajian mendalam. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan survei kesehatan masyarakat membantu mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami oleh mayoritas anggota komunitas secara objektif. Jadi jawabannya B ya, bisa menggunakan metode survei kesehatan masyarakat. Selanjutnya, dalam menangani masalah gizi pada anak balita di suatu komunitas, prioritas utama intervensi adalah A. Memberikan makanan tambahan secara langsung. B. Melakukan screening gizi untuk mendeteksi anak dengan risiko tinggi. C. Mendidik orang tua tentang menu sehat dan seimbang. D. Mengurangi jumlah anak yang menerima makanan cepat saji. Atau E. Meningkatkan program imunisasi. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan edukasi kepada orang tua membantu memastikan pemahaman yang berkelanjutan tentang pentingnya gizi seimbang bagi anak. Jadi jawabannya bisa melakukan pendidikan kepada orang tua ya tentang menu sehat dan seimbang. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan program keperawatan komunitas dalam pencegahan penyakit menular? A. Semua individu telah menerima vaksinasi. B. Penurunan angka kejadian penyakit menular di komunitas. C. Peningkatan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. D. Semua anggota komunitas menjalani pemeriksaan kesehatan. Atau E. Penurunan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasan keberhasilan pencegahan penyakit menular dinilai dari menurunnya angka kejadian penyakit tersebut di komunitas ya. Jadi jawabannya adalah penurunan angka kejadian penyakit menular di komunitas yang B. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan perawat untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya? A. Memberikan solusi kesehatan langsung. B. Mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat. C. Melibatkan pemimpin masyarakat dalam intervensi. D. Menyusun program tanpa melibatkan masyarakat. Atau E. Memberikan pelatihan kepada perawat lain. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat adalah langkah awal untuk memahami kebutuhan komunitas sehingga intervensi yang diberikan relevan dan efektif. Jadi jawabannya yang B. Mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat. Selanjutnya, apa pendekatan yang paling tepat digunakan perawat dalam memberdayakan atau pemberdayaan masyarakat? A. Pendekatan berbasis komunitas. B. Pendekatan individu. C. Pendekatan berbasis teknologi. D. Pendekatan otoritatif. Atau E. Pendekatan berbasis ekonomi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya, pendekatan berbasis komunitas memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan sehingga lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi jawabannya yang A ya. Jawabannya yang A, pendekatan berbasis komunitas. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perawat? A. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan di komunitas. B. Kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya. C. Penurunan biaya layanan kesehatan. D. Peningkatan fasilitas kesehatan di daerah tersebut. Atau E. Penurunan populasi masyarakat di wilayah tersebut. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, keberhasilan pemberdayaan masyarakat diukur dari kemandirian masyarakat dalam mengenali, mencegah, dan menangani masalah kesehatan. Ya, jadi jawabannya yang B, kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya. Selanjutnya, dalam pemberdayaan masyarakat, apa yang harus dilakukan perawat untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat?
A. Menyusun program tanpa melibatkan masyarakat. B. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. C. Mengarahkan semua keputusan kepada perawat. D. Memberikan insentif kepada masyarakat untuk ikut serta. Atau E. Memfokuskan program pada individu tertentu. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, partisipasi aktif terjadi jika masyarakat terlibat dalam seluruh tahapan program, dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga mereka merasa memiliki program tersebut. Jadi jawabannya yang B ya, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Selanjutnya, apa pendekatan komunikasi yang paling efektif digunakan perawat saat mengedukasi masyarakat dalam proses pemberdayaan? A. Komunikasi satu arah. B. Memberikan pamflet tanpa penjelasan tambahan. C. Menyampaikan materi secara formal. D. Diskusi kelompok interaktif. Atau E. Meminta tokoh masyarakat memberikan edukasi. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan diskusi kelompok interaktif memungkinkan masyarakat bertanya, berbagi pengalaman, dan belajar bersama, meningkatkan efektivitas edukasi. Jadi jawabannya yang D ya, diskusi kelompok interaktif. Selanjutnya, apa peran utama perawat dalam pemberdayaan masyarakat? A. Sebagai fasilitator yang membantu masyarakat mengidentifikasi kebutuhan mereka. B. Sebagai pemimpin dalam semua kegiatan kesehatan. C. Sebagai pengambil keputusan utama dalam program. D. Sebagai penyedia layanan kesehatan individu. Atau E. Sebagai evaluator tanpa keterlibatan langsung dalam program. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, sebagai fasilitator, perawat membantu masyarakat menggali kebutuhan mereka dan mendukung mereka untuk menemukan solusinya sendiri ya. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi sebagai fasilitator yang membantu masyarakat mengidentifikasi kebutuhannya mereka. Selanjutnya, bagaimana cara perawat memastikan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat? A. Mengontrol penuh pelaksanaan program. B. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan program. C. Memberikan insentif kepada masyarakat. D. Menyerahkan program kepada lembaga eksternal. Atau E. Menjadwalkan program hanya saat ada dana. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan program memastikan rasa kepemilikan sehingga program dapat berjalan secara berkelanjutan. Jadi jawabannya yang B, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan program. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama dalam pemberdayaan masyarakat oleh perawat? A. Meningkatkan pengetahuan masyarakat. B. Mengurangi ketergantungan masyarakat pada teknologi. C. Memberikan pelayanan kesehatan gratis. D. Membatasi pengaruh faktor eksternal terhadap kesehatan. Atau E. Membentuk kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatannya. Jadi yang E, membentuk kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Selanjutnya, manakah yang tidak sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat? A. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. B. Menekankan pada kemampuan komunitas untuk memecahkan masalahnya. C. Fokus pada bantuan eksternal untuk menyelesaikan masalah kesehatan. D. Penggunaan sumber daya lokal untuk intervensi. Atau E. Kolaborasi antara masyarakat dan perawat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Yang bukan atau kecuali ya. Jadi pembahasannya, prinsip pemberdayaan masyarakat adalah membangun kemampuan internal masyarakat, bukan mengandalkan bantuan dari luar atau bantuan eksternal ya. Jadi jawabannya yang C, yang bukan atau tidak sesuai itu yang fokus pada bantuan eksternal untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Selanjutnya,
Apa pendekatan terbaik untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada fasilitas kesehatan formal? A. Melatih kader kesehatan masyarakat. B. Menambah jumlah fasilitas kesehatan di daerah tersebut. C. Memberikan pengobatan gratis secara terus-menerus. D. Mengurangi interaksi masyarakat dengan fasilitas kesehatan. E. Memberikan subsidi kesehatan pada masyarakat. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, kader kesehatan masyarakat dapat menjadi perpanjangan tangan perawat dalam memberikan edukasi dan layanan sederhana, mengurangi ketergantungan pada fasilitas formal. Jadi jawabannya yang A ya, bisa melakukan pelatihan atau melatih kader kesehatan masyarakat. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan perawat saat merencanakan program pengabdian kepada masyarakat? A. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui pengkajian. B. Menentukan tema program berdasarkan pengalaman perawat. C. Menyediakan anggaran yang cukup untuk program. D. Menentukan target populasi tanpa survei awal. Atau E. Mengandalkan data sekunder tanpa kunjungan langsung. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan pengkajian awal diperlukan untuk memahami kebutuhan nyata masyarakat sehingga program yang dirancang sesuai dengan prioritas mereka ya. Jadi jawabannya yang A, melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui pengkajian. Selanjutnya, apa fokus utama dalam pengabdian masyarakat oleh perawat? A. Memberikan pelayanan kesehatan langsung. B. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. C. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan. D. Mengganti peran pemerintah dalam layanan kesehatan. Atau E. Menyediakan pengobatan gratis kepada masyarakat. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, fokus utama pengabdian masyarakat adalah mengedukasi dan memberdayakan masyarakat untuk menjaga kesehatannya secara mandiri. Jadi yang B ya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Selanjutnya, apa pendekatan terbaik dalam melibatkan masyarakat selama program pengabdian? A. Menggunakan pendekatan partisipatif. B. Memberikan arahan sepenuhnya kepada masyarakat. C. Membiarkan masyarakat memilih program tanpa panduan. D. Menghindari keterlibatan masyarakat secara langsung. Atau E. Memberikan pelayanan kesehatan tanpa diskusi. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga mereka merasa memiliki program tersebut ya. Jadi jawabannya adalah melakukan penggunaan pendekatan partisipatif. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan program pengabdian masyarakat? A. Semua masyarakat menerima layanan kesehatan. B. Masyarakat mampu menerapkan perilaku hidup sehat secara mandiri. C. Penurunan angka kunjungan ke fasilitas kesehatan. D. Peningkatan jumlah perawat yang terlibat dalam program. Atau E. Penggunaan anggaran yang maksimal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan keberhasilan program dinilai dari kemandirian masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat setelah program selesai. Jadi jawabannya yang B. Masyarakat mampu menerapkan perilaku hidup sehat secara mandiri. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan perawat jika masyarakat menunjukkan resistensi terhadap program pengabdian? A. Menghentikan program sementara. B. Melibatkan tokoh masyarakat untuk menjembatani komunikasi. C. Mengubah program sesuai kebutuhan perawat. D. Melanjutkan program tanpa memperhatikan penolakan. Atau E. Mengganti target masyarakat dengan komunitas lain. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan tokoh masyarakat dapat membantu menjelaskan tujuan program dan mengatasi resistensi dengan membangun kepercayaan. Jadi jawabannya yang B, melibatkan tokoh masyarakat untuk menjembatani komunikasi. Selanjutnya, apa strategi perawat untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya program kesehatan? A. Menggunakan metode edukasi interaktif. B. Memberikan informasi tanpa penjelasan tambahan. C. Menghindari penggunaan alat bantu visual. D. Memberikan ceramah formal kepada seluruh masyarakat. Atau E. Membagikan pamflet saja. Jawabannya adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan metode interaktif seperti diskusi kelompok atau simulasi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program kesehatan. Jadi bisa menggunakan metode edukasi interaktif. Selanjutnya, apa peran utama perawat dalam program pengabdian masyarakat? A sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat, B sebagai pemberi layanan kesehatan langsung, C sebagai pemimpin program tanpa melibatkan masyarakat, D sebagai pengambil keputusan utama dalam program, atau E sebagai pengawas pasif dalam pelaksanaan program. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, sebagai fasilitator, perawat mendukung masyarakat untuk menemukan solusi atas masalah kesehatan mereka sendiri. Jadi jawabannya yang A ya, sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama perawat dalam menangani masalah kesehatan lingkungan melalui pengabdian masyarakat? A. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik. B. Membersihkan lingkungan tanpa melibatkan masyarakat. C. Menggunakan dana pemerintah untuk mengelola limbah. D. Menyediakan layanan kesehatan di wilayah terdampak. Atau E. Membiarkan masyarakat menangani masalah lingkungannya secara mandiri. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, edukasi sanitasi adalah langkah pertama dalam mengatasi masalah kesehatan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi jawabannya yang A, melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik. Selanjutnya, bagaimana perawat memastikan keterlibatan generasi muda dalam program pengabdian? A. Memberikan materi kesehatan yang menarik bagi pemuda. B. Fokus pada kelompok usia dewasa saja. C. Menghindari diskusi yang melibatkan generasi muda. D. Menekankan pentingnya kesehatan kepada orang tua. Atau E. Memberikan layanan gratis hanya untuk anak-anak. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan materi yang sesuai dengan minat generasi muda meningkatkan keterlibatan mereka dalam program kesehatan. Jadi jawabannya yang A ya. Bisa melakukan atau memberikan materi kesehatan yang menarik bagi pemuda. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan perawat jika sumber daya untuk program pengabdian terbatas? A. Membatasi jumlah peserta program. B. Menghentikan program sementara hingga dana tersedia. C. Mengurangi lingkup program tanpa melibatkan masyarakat. D. Meminta bantuan dari lembaga eksternal tanpa koordinasi. Atau E. Melibatkan masyarakat untuk mendukung program dengan sumber daya lokal. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E, teman-teman. Pembahasan melibatkan masyarakat menggunakan sumber daya lokal, meningkatkan efisiensi program, dan memperkuat rasa memiliki. Jadi jawabannya yang E ya, melibatkan masyarakat untuk mendukung program dengan sumber daya lokal. Baiklah teman-teman, demikianlah ya simulasi soal atau contoh soal sebanyak 80 yang sudah kita simulasikan tadi. Mudah-mudahan dengan banyaknya latihan, banyaknya membaca, banyaknya mengerjakan soal-soal, itu mempermudah kita saat ujian nanti. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.